Sakinah sesuatu yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Sakinah itu secara sederhana kita artikan dengan tenang, tentram, damai. Kata yang juga disandingkan atau disamakan dengan sakinah itu ada mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, wahai hati yang tenang atau nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syukran jazakallahu khairan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai, orang-orang tua kami, generasi muda, jamaah Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar malam hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah berikan dan curahkan segala kenikmatan kepada kita semua. Dan semoga juga Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, jadikan bermanfaat apa yang kami pelajari dan tambahkan ilmu kami untuk dapat kami manfaatkan dari perkara-perkara kehidupan di dunia dan kebahagiaan di alam akhirat kelak. Doa kita juga kita tumpangkan, kita mohonkan kepada Allah SWT untuk saudara-saudara kita di bumi Palestina. Semoga Allah berikan ketabahan kepada mereka, Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada mereka. Allah juga berikan ketenangan di hati mereka. Allah berikan persatuan, kesatuan hati untuk kemudian melawan musuh-musuh Allah. Dan juga Allah berikan hidayah kepada siapapun yang zalim dari kalangan hamba-hamba Allah. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah SWT. Malam hari ini qadarullah Ustaz kita, Ustaz Haji Edi Azhar tidak bisa hadir, ya, berhalangan untuk bisa hadir pada kesempatan ini karena hal-hal yang mendesak. Dan memang sore tadi beliau menghubungi kami untuk menggantikan beliau menyampaikan atau mengkaji ayat-ayat Allah pada malam ini. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Taala, Allah mudahkan segala urusannya, Allah sampaikan cita-citanya insyaallah. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah SWT. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, dan ini menjadi penguat niat kita ketika kita tadi berangkat dari rumah, hadir di masjid yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini. Niat kita selain menunaikan salat fardu berjamaah untuk maghrib, dan insyaallah nanti akan melanjutkan dengan salat isya, kita dudukkan diri kita, kita satukan, kita hadirkan hati kita dengan niatnya mengkaji ayat-ayat Allah. Wa majtama'a qaum fi baitin min buyutillah. Taklah berkumpul suatu kaum
di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang mereka itu yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab-kitab Allah, ayatadarasuna, kemudian mereka juga mengkajinya. Jadi ada kata tilawah, ada kata tadarus di situ. Tilawah itu membaca, tadarus itu mengkaji. Kita bulan puasa menggunakan kata tadarus untuk membaca, ya. Di membaca gantian itu kita baca, kita sebut dengan istilah tadarus. Tidak apa-apa juga, nanti kita tambah saja nanti. Selain membaca, kita juga mengkaji isi kandungan dari yang kita baca. Nah, ke orang-orang yang berkumpul di rumah-rumah Allah, kemudian mengkaji ayat-ayat Allah, mereka itu akan diberikan paling tidak 4 kebaikan, 4 fadilah. Yang pertama, Allah turunkan ketenangan di hati mereka. Allah turunkan ketenangan. Yang ketenangan nanti akan menjadi kajian kita malam hari ini. Yang kedua, Allah naungi mereka dengan rahmatnya. Yang ketiga, Allah akan hadirkan malaikat yang insyaallah mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu. Luar biasa ini, kita duduk di sini, ya, kemudian Allah hadirkan malaikat, yang malaikat itu Allah tugaskan untuk berdoa. Salah satu doa yang dibacanya atau mohonkannya kepada Allah adalah Allahumma ghfir lahum warhamhum, ya, wa tub alaih, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah terima taubatnya, ya Allah. Yang keempat, tidak cukup hanya 3 itu, Allah juga akan sebutkan nama orang itu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu di langit, pada makhluk-makhluknya yang di langit, tentu para malaikat. Allah puji-puji, dipuji-puji oleh manusia saja senang, apalagi Allah yang memuji. Cuma persoalannya, kalau tanpa iman kita tak tahu itu, tak yakin kita, tak mungkin kita dipuji-puji oleh Allah. Tapi bicara dengan iman, maka insya Allah kita akan merasakan Allah memuji kita, bukan manusia yang memuji, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berikan tema kajian kita malam hari ini dengan menggapai sakinah dalam kehidupan. Sakinah itu selalu kita dengarkan, terutama di hari-hari Sabtu dan Ahad, gitu ya. Kenapa Sabtu dan Ahad? Karena hari itu pada umumnya di Pekanbaru ini banyak undangan walimatul urush, pesta pernikahan. Dan salah satu kalimat yang sering diucapkan kalau dibuat survei, gitu ya, seperti surveinya yang dilakukan oleh untuk calon-calon sekarang ini, diadakanlah misalnya survei gitu. Kalimat yang paling banyak diucapkan ketika orang menghadiri undangan itu adalah ucapan semoga sakinah. Dengan istilah yang di Indonesia kan, ya, semoga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, atau samara. Ya, sakinah itu sesuatu yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Sakinah itu secara sederhana kita artikan dengan tenang, tentram, damai. Kata yang juga disandingkan atau disamakan dengan sakinah itu ada mutmainnah, ya, mutmainnah itu tenang, ya. Ingat salah satu kalimat yang indah diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Fajr misalnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, wahai hati yang tenang atau nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Ada kata mutmainnah di sana. Kemudian juga seakar dengan kata tumakninah. Tumakninah itu biasa kita dengar kalimat itu di dalam sholat. Nah, makanya kan di dalam sholat kan ada tuh, sholatnya mesti tumakninah gitu ya. Tumakninah itu tenang, tidak terburu-buru. Jadi kalau ada orang sholatnya terburu-buru, ini tidak tumakninah.
Sujudnya sebentar, rukuknya sebentar, langsung cepat berdiri gitu ya. Kayak sholatnya yang viral di bulan Ramadan itu kan ada itu sholat tarawih 23 rakaat tapi waktunya cuma 10 menit gitu ya. Kita yang sholatnya 11 rakaat waktunya hampir 1 jam gitu. Ada lagi yang lebih panjang dari itu lagi, hampir setengah malam dia untuk 11 rakaat itu. Ini 10 menit 23 rakaat. Ya, tapi yang kita lihat sholatnya tidak tumakninah, tidak tenang, terburu-buru. Ya, baca Fatihah saja nggak jelas gitu ya. Belum lagi yang lain tanpa bacaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Yang dengar barbarnya saja. Wahai sekali mulia Allah, dalam sholat pun mesti tenang. Ya, tenang atau tumakninah. Nah, kita kembali ke sakinah. Sakinah itu ketenangan di dalam hati. Ya, ketenangan di dalam hati, dan ketenangan ini diperlukan bagi siapapun. Ya, siapapun memerlukan ketenangan itu. Cuma untuk mendapatkan ketenangan itu mesti bersyarat itu. Kalau bahasa ekonominya S dan K, ada syarat dan ketentuan yang berlaku di sana. Ya, syarat dan ketentuan yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala membuatkan ketentuan-ketentuan itu supaya kita ini hambanya tenang dalam hidup ini. Ada orang yang menganggap tenang itu karena dia kaya raya, belum tentu. Betapa mungkin kita pernah melihat atau mendengar ada begitu kayanya orang, dengan tidak tenangnya dia bahkan sampai bunuh diri dengan kekayaannya. Maka muncul bahasa orang-orang tua dulu ya, ayam mati di lumbung padi gitu. Kenapa dia bisa seperti itu? Tak tenang. Tak tenang ya. Ada orang menganggap ketenangan itu didapat dengan begitu banyaknya tingginya jabatan, pangkat dan kedudukan. Belum tentu juga. Terkadang semakin tinggi pangkat dan jabatan itu malah caci maki yang didapat misalnya. Nauzubillah. Ya. Nah, begitulah ke dalam hidup ini. Ketenangan itu mesti bersyarat. Tapi Allah Maha memudahkan kita untuk menggapai ketenangan itu. Ya, bagaimana mudahnya menggapai sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Allah lebih memudahkan hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu yang menenangkan jiwanya, walaupun belum tentu senang dia. Tapi sekalian muliakan Allah SWT, dalam Al-Quran kita coba lihat beberapa yang mungkin bisa kita ungkapkan malam hari ini. Pertama, Allah SWT menyebutkan salah satu syarat utamanya itu adalah iman. Di salah satu ayat di surah Al-Fat itu Allah mengungkapkan bahwa ketenangan itu Allah turunkan ke dalam hatinya orang-orang yang beriman. Ya, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ke dalam hati orang-orang yang beriman itu ketenangan. Artinya Allah lagi mengajarkan kepada kita, menyampaikan informasi penting kepada kita. Syarat utama untuk mendapatkan ketenangan itu dengan iman. Maka Allah akan turunkan iman itu tatkala memang beriman. Iman itu apa? Nah, iman itu sebenarnya sudah biasa kita ungkapkan, ya. Tapi memang harus diulang-ulang. Iman itu sesuatu yang memang harus diulang-ulang kajinya. Kalau tidak diulang bisa tergerus kata orang sekarang, ya, bisa hanyut iman itu atau paling tidak berkurang dia. Karena memang Nabi pernah mengingatkan kepada kita, iman itu ada kalanya naik, ya, yazid, suatu ketika dia yanqus, turun, ya, berkurang. Nah, Allah akan menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Syaratnya iman tadi. Bagaimana wujud dari iman itu? Iman itu wujudnya di dalam hati. Dia meyakini Allah dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kita sebut dengan rukun iman. Dia percaya rukun iman itu dengan sepenuh hati. Kemudian berwujud dalam bentuk amalan, sikap perbuatannya. Inilah dia Islam. Amalan-amalannya. Kenapa orang sholat? Sholat itu bahwa salah satu bentuk pembuktian dirinya dia beriman kepada Allah. Kenapa dia zakat? Zakat itu bentuk pembuktian bahwa dia beriman kepada Allah yang memerintahkan untuk mengeluarkan hartanya. Kenapa dia haji dan umroh?
bersusah payah untuk berangkat ke sana, harus antri sekian tahun misalnya. Kenapa dia lakukan itu? Sebagai bentuk pembuktian dirinya bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, orang-orang yang beriman insyaallah nanti dia akan tenang saja itu. Walaupun bisa jadi yang dia temukan dalam hidup adalah kesusahan, kesulitan gitu ya. Karena itu orang-orang yang beriman menghadapi musibah itu kan Allah sampaikan kepada kita informasi pentingnya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Kuncinya dua itu, dan dua itu adalah bentuk amalan sebagai wujud dari keimanan. Kenapa mereka ini disebutkan oleh Allah dengan solat dan sabar? Solat dan sabar itu penolong. Ada ayat berikutnya yang kemudian menjelaskan kepada kita kekuatan menghadapi musibah dalam hidup ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan orang-orang yang kemudian menghadapi apapun dalam hidup ini dari musibah, kekurangan jiwa, ada kematian anggota keluarganya, bukan hanya sekedar kematian, sakit pun musibah gitu ya. Ada yang sakit itu kan kekurangan, itu kurang sehat ya, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Para ulama tafsir menyebutkan bukan buah-buahan yang sebenarnya, itu makna majaznya. Artinya buah-buahan itu kan kalau disebut buah-buahan kan sedikit orang yang punya buah-buahan. Tapi yang dimaknai dengan minas samarat itu adalah penghasilan yang diperoleh oleh hamba-hamba Allah. Tatkala suatu ketika dia mendapati kurang mendapatkan penghasilan, entah gajinya turun ya, entah dagangannya kurang laku ya, atau mungkin turun jabatan yang kemudian menyebabkan gajinya juga turun, tunjangannya turun. Ini adalah kekurangan minas samarat, kekurangan dari buah-buahan. Karena pada masa Rasul kan buah-buahan itu termasuk agak sulit juga di tanah suci itu, di tanah haram itu kan. Tapi sesulit apapun tetap dimudahkan oleh Allah. Cuma tidak semua orang yang punya kebun. Orang-orang Arab itu yang punya kebun itu berarti memang orang kaya raya. Yang punya kebun kurma itu kaya raya itu orangnya itu. Yang sekarang dikiaskan di Pekanbaru, kalau di Riau misalnya, di Riau atau di Indonesia, orang yang punya kebun sawit, kira-kira begitu ya. Yang punya sawitnya luas, itu bagaikan orang Arab yang punya kebun kurma gitu ya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap. Dan ketika orang-orang beriman menyikapi musibah dengan imannya, maka dia akan menghadapi musibah itu dengan penuh ketenangan. Tenang saja dia, bukan tak sedih. Ya, orang Rasulullah SAW saja bersedih. Sampai beliau bersedih itu kelihatan bersedih, sampai orang-orang yang lemah imannya, bahkan juga orang-orang kafir menyebut ini gara-gara Rasul bersedih kematian anaknya yang namanya Ibrahim dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah ya. Itu kan Rasul sedihnya, nampak sedihnya. Tapi dihubung-hubungkan oleh orang, ini gerhana bulan ini terjadi gara-gara ini nih, Rasul bersedih. Tidak, Rasul itu bersedih karena dia secara manusiawi begitu. Dan kita memang boleh bersedih, cuma tidak larut dalam kesedihan. Rasul tidak larut dalam kesedihan. Kenapa? Iman yang mengantarkannya tetap tenang walaupun dalam kesedihan. Nabi sekali mulai kali Allah SWT banyak kisah-kisah menarik. Kalau Rasulullah tentu saja mungkin akan ada orang yang mengatakan itu kan Rasul. Banyak orang yang subhanallah tenang dia menghadapi segala bentuk musibah. Ya, tenang luar biasa. Konon apa yang terjadi di Palestina saat ini, ada mereka itu yang keluarganya sudah begitu banyak yang wafatnya, tapi mereka tetap tenang, hatinya tetap tenang. Di mulutnya, di lisannya adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Ketenangan yang dipancarkan dari kehadiran iman di dalam dirinya. Itu syarat pertama, mesti iman. Karena itu kita harus terus mengkaji iman supaya iman kita itu terus yazid, bertambah dan bertambah dalam berbagai keadaan apapun. Yakin kita kepada Allah akan apapun yang terjadi. Ustaz, termasukkah urusan pemilu? Iya. Urusan pemilu itu kecil itu, ya secuil saja dari urusan kehidupan manusia, tapi penting. Karenanya Allah mengatakan ya, supaya kita tenang dalam pemilu, siapapun nanti yang kita pilih silakan. Yang penting dia punya gagasan yang cemerlang,
tidak korupsi misalnya kan, jujur orangnya, ya, tingkat sosialitasnya tinggi gitu ya, bukan sosialita tapi tingkat sosialnya, ya, orangnya pokoknya begitu gitu ya, silakan, ya. Dan jangan risau kalau misalnya nanti calon kita nggak menang gitu ya, keluarga saya jadi caleg tapi ternyata nggak lolos, nggak terpilih. Tenang, orang-orang beriman menghadapinya dengan tenang. Kenapa? Dia sadar akan firman Allah yang berisi doa di surah Ali Imran ayat 26 kalau tidak salah. Apa Allah katakan di sana? Dan itu insya Allah sebagian tempat saya dengar ada zikir yang dibacakan ba'da salat, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dikatakan dalam ayat itu, katakan hai Muhammad, berdoalah. Doanya dahsyat. Doanya dahsyat. Bahkan ayat ini kemudian Ustadz Yusuf Mansur, ya. Ustadz Yusuf Mansur tahun-tahun dulu, ya, waktu dia lagi viral-viralnya, lagi populer-populernya, doa ini atau ayat ini menjadi ayat pamungkas beliau itu, ya, untuk menggerakkan orang yakin sekuat-kuat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah katakan, hai Muhammad katakan, hai hamba-hambaku katakan, kira-kira begitu. Apa yang kita katakan? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wahai Allah yang memiliki kekuasaan, tu'til mulka man tasha, artinya kekuasaan itu Allah yang punya. RT kecil kekuasaannya, RW kecil, kepala desa, lurah, camat kecil, bahkan presiden sekalipun yang dipandang besar jabatannya kecil. Kalau Allah tu'til mulka man tasha, Allah kuasa itu untuk memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tentu kita berdoa, ya Allah berikan kami pemimpin yang baik. Itu doa kita, ya. Kalau doa tentu harus diaminkan gitu ya, jangan sampai tak diaminkan. Oke sekalian mulia Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak nanti yakinkan satu doa di bawah di lanjutan ayatnya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah pun kuasa untuk menghindarkan atau menjatuhkan atau menurunkan orang-orang yang semula punya kekuasaan. Allah kecil itu bagi Allah, itu ya, kecil tuh orang yang setara Fir'aun saja. Mungkin waktu dia masih enggak tenggelam, ya mungkin dianggap susah menurunkannya gitu ya. Bahkan sampai-sampai dia mengatakan dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la katanya, ya. Kan begitu tuh katanya itu. Aku nih Rabb kalian yang maha tinggi gitu. Ya. Tapi ketika Allah menghendaki dia turun dari jabatannya, kecil. Hanya gara-gara tenggelam di laut. Oh, kalau udah tenggelam itu udah gara-gara, itu udah serius itu. Tapi begitulah. Allah hadirkan sesuatu yang dengan mudah Allah jadikan untuk dia dan dia jatuh dari jabatannya. Insyaallah, ya. Begitulah, ya. Wa tanzul kalmiman tasya wa tu'izzu man tasya. Ya, Bapak sekali mulaikan. Ini doa ini mudah-mudahan nanti bisa kita terus hafal dan setiap selesai berdoa jangan lupa ucapkan ya Allah kabulkan permohonan kami gitu ya dalam bahasa Arab. Bapak sekali muliakan Allah SWT. Itu yang pertama untuk syarat dan ketentuan supaya ketenangan itu hadir di dalam diri kita. Yang kedua Bapak sekalian, Allah menyebutkan ketenangan itu ya betul di dalam perkara pernikahan. Ya, Allah ungkapkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Ya, ada kata litaskunu ilaiha. Baru kemudian berikutnya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, itu tuh yang digabungkan oleh orang itu ya. Ayo sekalian, kata Allah SWT, dan di antara tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Ya, kami jadikan bagimu pasanganmu, ya, suami ada istrinya, istri ada suaminya.
yang disebutkan dalam ini dijadikan bagi seorang laki-laki itu seorang perempuan sebagai pasangannya, yang dengan itu litaskunu ilaiha, hendaklah dengan itu dia tenang. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, syarat yang kedua, ini syarat yang kedua ini, untuk menggapai ketenangan dalam hidup itu mesti nikah, Bapak Ibu. Mesti nikah. Jadi yang pertama tadi iman, yang kedua nikah. Nih ya, ini urutan nanti, kalau urutan pertamanya oke lah. Tapi urutan kedua ini kita percepat saja, banyak tidak diurut pakai rukun ya. Tetapi itu tentu kita sesuaikan saja. Yang kedua ini, syarat kedua ini untuk mendapatkan ketenangan itu salah satunya adalah dengan nikah. Jadi kalau ada orang belum nikah itu tidak tenang. Ya bisa jadi dia mendapatkan ketenangan dengan cara yang lain. Tetapi nikah itu adalah jalan ketenangan yang lain, dan Allah ungkapkan itu. Hendaklah ditaskunu ilaiha, hendaklah dengan itu mereka bahagia, hendaklah dengan itu mereka tenang, kata Allah SWT. Apalagi kemudian ditambah oleh Allah, ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya. Kemudian Allah iringkan, Allah jadikan juga pendamping supaya bisa mendapatkan ketenangan dengan iman tadi. Allah hadirkan cinta dan kasih sayang di situ. Yang itulah kemudian kita katakan tadi samaro atau samawa itu, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Dia tidak selevel itu, dia tidak setingkat. Tenang itu didapat dengan iman, ditambah dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Tapi intinya nikah dulu gitu ya, nikah dulu. Lantas pertanyaannya, ada Ustaz, ada orang sudah nikah tak tenang-tenang gitu. Hidupnya sengsara saja. Lihat dulu sengsaranya dalam hal apa. Ada orang nikah mulai dari pertama sampai wafatnya sengsara, tapi sengsara dalam hal harta. Dia menjadi mustahik aja sepanjang hidupnya. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Ya, tapi batin mereka itu tenang. Kenapa bisa tenang? Mereka hadirkan iman dalam dirinya, dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Tapi ada orang juga kayaknya tidak tenang-tenang juga. Sebentar-sebentar ada suara ribut di rumahnya. Suara ribut juga belum tentu bentuk ketidaktenangan, belum tentu bentuk tidak sakinah. Kenapa? Suara ribut itu terkadang juga bagian dari nikmatnya pernikahan. Ribut apa itu? Ribut ada sedikitlah marah-marahan gitu ya. Bukan marah-marahan sih, tapi apa namanya? Ada saat tertentu suara itu meninggi gitu. Ingat kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari salah seorang sahabatnya mendatangi beliau, ingin mengadukan perihal keluarga istrinya, mengadukan istrinya kepada Umar. Umar itu khalifah kala itu. Khalifah, bayangkan itu, presiden dah. Presidennya bukan presiden satu negara yang sekarang itu presiden banyak negara. Itu kan salah, ada 6 negara yang dikuasai di ketika itu ya, masa beliau tadi salah itu kurang lebih lah. Seorang kepala negara, kepala pemerintahan, kepala agama gitu ya. Kemudian datang sahabatnya ingin mengadukan, artinya rakyatnya itu mengadukan perihal istrinya yang suka ngomel, yang suka apa itu ya, cuap-cuap kata anak muda itu ya, begitulah terhadap dia gitu, suka protes segala macam gitu, nyinyir kira-kira begitu ya. Ketika dia hadir di depan rumahnya Umar, dia mau ucap salam, tapi sayup-sayup terdengar dari dalam. Apa yang terdengar? Yang terdengar itu suara istrinya Umar, juga lagi tinggi kepada Umar ketika itu. Lantas apakah terdengar suara Umarnya membalas? Tidak, Umar tidak membalas. Umar tidak membalas. Dia diamkan saja itu suara istrinya yang terus meninggi tadi. Ya, yang ngomel apalah gitu ya, menceloteh gitu ya, dia tenangkan saja. Tapi kemudian sayup-sayup dia lihat keluar ada seseorang menunggu di depan pintu. Dia coba mendekat ke pintu itu, tapi kemudian orang tadi mau berangkat lagi, mau pergi. Ketika orang itu mau pergi, dipanggil, saudaraku, saudara, sini dulu. Ada apa? Kamu mau ada apa nih? Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, saya ada masalah gitu. Apa masalahmu? Tidak jadi katanya. Saya sebenarnya punya, sebutkan aja, ungkapkan saja masalahmu katanya. Ya Amirul Mukminin, masalah saya itu masalah istri saya yang suka ngomel, istri saya yang celoteh terus. Tapi ketika saya sampai di depan rumahmu, saya dengar juga istrimu begitu gitu ya. Jadi saya tidak jadi ngelapor gitu.
Kenapa? Karena nggak jauh beda gitu. Betty ya, 11-12 rupanya begitu ya. Bapak sekali mulia oleh Allah SWT. Umar lantas katakan, dan ini bagian dari sakinah berbalut cinta dan kasih sayang. Apa kata Umar? Wahai sahabatku, aku memang tidak membalasnya. Kenapa? Karena aku sadar, aku tahu apa yang dikatakannya itu dalam keadaan yang memang lagi capek-capeknya. Mungkin hampir semua wanita kalau udah capek-capek gitu ya, tambah suami juga kelihatan capek, agak susah, agak telat gitu ya, agak slow respon kata orang sekarang ya, slow respon, lambat merespon permintaan istri. Terkadang juga muncul nada-nada tinggi dari sang istri. Tapi Umar katakan, aku tahu dia sudah bekerja seharian di rumah untukku, dia sudah mengasuh anak-anakku, dia sudah mengurus urusan-urusan untukku dan untuk anak-anakku. Aku tak mungkin akan memarahinya. Apa yang bisa diungkapkan dengan kalimat itu? Tatkala seseorang itu dibalut dengan cinta dan kasih sayang. Nah, sekali mulia oleh Allah SWT, itu sebagai wujud dari ketenangan dalam kehidupan ini. Kemudian ada pertanyaan yang sering diungkapkan, kenapa ada perceraian? Iya, perceraian itu bagian dari cara Allah. Perceraian itu hadiah dari Allah. Ustaz, kan ada hadisnya mengatakan abghadul halal 'indallahi talaqa. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah cerai. Yang dimaksud itu adalah perceraian yang dibuat-buat. Suami awak rancak ganteng gitu ya, suaminya ganteng. Karena sering ketemu di rumah, nengok kawan di kantor, berselingkuhlah dengan suami orang lain. Kemudian minta cerai dengan suaminya. Yang perkara beginilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah punya istri cantik, tapi nengok di luar itu istri cantik dari lupa kecantikannya. Punya istri baik, tapi ketika nengok di luar seolah-olah hilang kebaikan istri tadi. Yang nampak yang baik-baik di luar itu. Nah, kemudian dia menceraikan istrinya. Itu yang dibenci oleh Allah SWT. Tapi kalau misalnya memang persoalannya memang tidak lagi bisa mendatangkan ketenangan di dalam hati, maka ini para ulama menyebutkan, tergambar dari apa yang pernah dialami oleh sahabat yang mengadu kepada Rasulullah. Ini pun sesungguhnya perceraian itu bagian dari hadiah Allah menyelesaikan persoalannya. Persoalannya bagaimana? Persoalannya kan tak tenang lagi hatinya. Ya, tak tenang itu bisa macam-macam, mungkin oleh persoalan dunia. Ya, oleh persoalan dunia bisa jadi yang kemudian menghunjam di dalam hatinya, nggak tenang hidupnya lagi. Di rumah itu rasanya neraka. Kalau sudah begitu, kita diciptakan oleh Allah untuk tenang di muka bumi ini, bukan untuk resah. Ya, dan ketika itu terjadi, seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya minta cerai dari suami saya. Nah, itulah kasus khuluk itu ya. Khuluk itu istri menggugat cerai suaminya, meminta cerai kepada suaminya. Karena istri kan tidak punya hak cerai. Yang punya hak cerai itu adalah suami. Tapi wanita ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta cerai. Apa pasal? Kira-kira orang Melayu kan begitu ya. Apa pasal engkau minta cerai? Ya Rasulullah, aku tak tenang lagi hidupku ya Rasulullah. Ada sesuatu tak enak dengan dia lagi ya Rasulullah. Tak nyaman aku di rumah ya Rasulullah. Aku sudah tidak kalau di paha ini agak mudah ini persoalannya. Tidak cinta lagi gitu ya. Tidak cinta lagi. Tapi kemudian Rasulullah katakan, kalau memang begitu, ya panggil suamimu. Dipanggil suaminya, datang dihadirkan suaminya, ditanya Rasulullah, ini istrimu minta cerai darimu, apakah engkau rela? Ya kalau memang begitu dia sudah tak sanggup lagi, nggak apa-apa ya Rasulullah. Lantas muncul syaratnya. Syarat tatkala seorang wanita minta cerai dari suaminya, apakah engkau mau mengembalikan maharnya? Ya, mau katanya. Ditanya kepada suaminya, maharnya apa kemarin? Maharnya sebidang kebun kurma. Ada yang maharnya sebidang kebun sawit dah sekarang. Kira-kira seperti itulah. Ya, seperti itu. Sebidang kebun kurma. Lantas tanya ke wanita, mau kamu kembalikan kebun kurmanya? Mau ya Rasulullah. Maka terjadilah proses huluk. Ya, kalau sekarang huluk itu di aturan pemerintah kita di Undang-Undang Nomor 1 1974 itu kompilasi hukum Islam di tahun 1994 kalau tidak salah, itu disebutkan lebih murah lagi gitu ya. Sang istri membayar iwat
ya, membayar iwat itu semacam apa, jaminan sebesar 10.000. Itu kan baca tuh waktu akad nikah tuh. Selesai akad nikah, Pak Kua suruh baca yang ada di surat nikah itu, dengan ketentuan begini-begini, apabila suaminya begini-begini, apabila begini-begini, meninggalkannya selama 3 bulan berturut-turut, tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 6 bulan, tidak tahu perahalnya 2 tahun gitu ya. Kemudian istrinya tidak ridho, maka dia menuntut cerai, mengajukan persoalan ke pengadilan agama misalnya, 10.000. Murah 10.000. Tapi ada persyaratan lain, para ulama menyebutkan mengembalikan maharnya. Ini solusi. Tapi ingat, solusinya ketika suami menceraikan istrinya itu bukan solusi yang langsung otomatis cerai. Hari ini diucapkan oleh suami kata cerai kepada istrinya, lantas ketika itu selesai cerainya? Enggak. Ketika seorang suami menceraikan istri, ada proses yang harus terjadi di sana. Apa prosesnya? Ketika misalnya keluar rasa tak enak, tak sayang lagi pada suami, ayo diberikan kita waktu untuk berpikir. Demikian sebaliknya, disuruh berpikir. Dengan cara apa? Pisah ranjang terlebih dahulu. Masih tetap di rumah yang sama. Oh, tak bisa juga selesai. Suruh dia pulang ke rumah orang tuanya, tapi jangan ada niat menceraikannya dulu, untuk menenangkan saja, atau mungkin kita yang keluar. Karena memang para ulama menyebutkan yang punya rumah itu istri. Ya, makanya Nabi nggak punya rumah rupanya, Bu. Istri Nabi ada berapa ya? Semasa itu ada yang 9 menyebut, ada yang 11. Tak punya rumah Nabi, Bu. Rumah istrinya disediakan semua. Istrinya punya rumah semua. Ya, baik sekalian. Tapi jangan pula mentang-mentang ini mintalah surat tanah, Bang, ganti surat tanah nama saya, Bang, enggak pula ya. Tapi ini satu ibarat ya, bahwa ternyata ketika ada persoalan jangan langsung tiba-tiba cerai. Bahkan ketika kata cerai keluar dari seorang suami kepada istrinya, itu pun ada proses yang kita kenal dengan istilah masa iddah, masa menunggu bagi seorang istri untuk suaminya berpikir cernih untuk bisa kembali lagi dalam ikatan pernikahan. Masa iddah itu ada solusi. Jadi tidak otomatis cerai selesai gitu ya. Cuma persoalannya karena persoalan cerai itu adalah, atau sebab-sebab perceraian itu adalah sebab-sebab yang dibuat-buat oleh manusia, maka memang kebencian yang muncul. Dan ini yang kemudian kita lihat, kalau ada orang cerai, bukan hanya suami istri, laki-laki dan perempuan itu yang bermasalah, anaknya ikut bermasalah, keluarganya, orang tuanya ikut bermasalah. Nah, oleh karena itu cerai jangan jadi solusi utama pertama, tapi harus solusi terakhir. Kenapa? Itu hadiah dari Allah. Lihat dulu di awal ini, lihat dulu kalau mungkin suami kita kerjanya dari dulu itu aja, sementara kita sudah naik jabatan misalnya jadi PNS, jadi guru, jadi apa gitu ya, penghasilan sudah besar. Ingat dulu masa-masa dulu, kenapa kita menikah dengan dia. Ya, kenapa kita menikah? Konsekuensi hidup memang dulu di waktu muda-muda ganteng, di waktu muda-muda cantik, tapi lama-kelamaan cantik dan ganteng itu akan pupus. Yang akan dihadirkan untuk tetap memandangnya ganteng, untuk tetap memandangnya cantik adalah rahmah, cinta, kasih sayang. Kalau cinta cenderung memang yang terlihat secara fisik. Nah, bapak sekalian muliakan Allah Taala, saya punya satu ibaratnya, satu kita kaji dari anggota tubuh kita, betapa Allah memberikan isyarat bahwa pernikahan itu harus mendatangkan ketenangan dengan banyak memahami. Landasan iman menjadi landasan utama untuk berumah tangga, itu kunci utama tuh. Jadi kalau mau nikah, imannya dikuatkan imannya, dan terus belajar tentang iman, bahwa nikah itu bukan sekedar ijab kabul di hari itu saja, dia akan menjadi bagian pengikat pertemuan hamba Allah untuk sampai bahkan mungkin wafatnya kelak. Karena itu Rasul menyebutkan bahwa orang yang nikah, ya, idza tazawwajal abdu fakmaluhu nisfuddin. Apabila menikah anak-anak Adam itu, hamba-hamba Allah itu apabila dia menikah, maka sempurnalah separuh agamanya. Ya, falyattaqillaha ma baqiya, maka hendaklah dia bertakwa, melakukan amalan-amalan soleh lainnya untuk yang separuhnya lagi. Bayangkan, separuh agama ada di tangan orang yang sudah menikah. Ya, karena itu sayang kalau belum menikah, gitu ya. Kalau belum nikah segera menikah insyaallah ya. Baik sekalian,
Apa pelajaran yang Allah berikan kepada kita dari anggota tubuh kita? Pelajarannya ini untuk kita berpikir nih, bahwa jangan mengambil keputusan cerai sebagai keputusan pertama dan utama, ya, tapi itu bagian terakhir, solusi terakhir yang Allah hadirkan. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ayo renungkan makna pernikahan kita, terus belajar, ya, belajar untuk menggapai ketenangan dalam rumah tangga dari perjalanan pernikahan. Dan salah satu anggota tubuh kita ini mengajarkan kepada kita ini, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu dapat cincin kawin enggak kemarin? Mohon maaf ini, rata-rata dapat ya, bapaknya yang bilang dikasih kemarin itu, ya. Cincin kawin dipasang di jari mana, Pak? Di jari manis, ya. Cincin kawin itu dipasang di jari manis, ya. Persoalannya, kenapa tidak dipasang di jari lain? Dan saya belum menemukan. Saya sudah menghadiri, ikut mendampingi orang-orang yang nikah itu mungkin sudah ratusan lah, ya. Karena sering jadi pembawa acara dulu, ya, pembawa acara, membaca doa, tukang ngatur acara, apa namanya itu, event organizer gitu, ya. Itu udah banyak sekali, ratusan sudah. Dan belum pernah saya temukan masang cincin kawin itu di kelingking, atau di jari tengah, atau di telunjuk, atau mungkin di ibu jari. Belum pernah. Tetap di jari manis, ya, tetap di jari manis. Bagi yang belum, ini mohon dimaklumi, ya. Mudah-mudahan kalau memang belum dulunya, pulang dari sini udah bisa diminta gitu sama suaminya, ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa diisyaratkan oleh Allah kepada kita, bukan kita sih, kepada yang memasang atau memakai cincin kawin itu? Ini tidak ada syariat Islam, Pak. Sependek pengetahuan saya yang belum saya temukan, ya, ada syariat Islam yang mengajarkan itu. Kebetulan saya ngajar fikih gitu, ya. Saya coba bolak-balik, ada enggak kajian fikih dalilnya dilakukan oleh Rasulullah gitu, ya. Dilakukan oleh sahabat, belum ketemu. Tapi ada orang yang diilhamkan oleh Allah untuk membuat tradisi itu. Ini tradisi, bukan syariat agama. Tradisi. Kalau nanti nikah, pasang cincin kawinnya dipasang di jari manis. Persoalannya, kenapa dipasang di jari manis? Nah, inilah ilmunya untuk kita mempertahankan pernikahan itu. Jangan langsung mengambil perceraian sebagai bagian keputusan utama kita dari persoalan rumah tangga, tapi itu harus menjadi persoalan urusan terakhir, solusi terakhir yang kita ambil. Ayo Bapak Ibu sekalian, di bagian terakhir ini saya mau ngajak kita main jari kita, supaya nanti kita tahu, kita bisa meresapi kenapa kita harus mempertahankan pernikahan, kenapa kita mesti sakinah dalam rumah tangga, gitu, ya. Ayo Bapak Ibu sekalian, yang mau, yang tidak mau nggak apa-apa. Ini buka jarinya, kemudian dilipatkan jari tengah seperti ini. Jari tengahnya dilipat seperti ini. Ini bukan salam mental untuk calon presiden, bukan. Kemudian pertemukan ujung-ujungnya semua. Pertemukan, termasuk ujung lipatan jari tengahnya seperti ini. Nah, pertemukan semua ujung-ujungnya. Jadi posisinya kayak gini, ya. Oke. Semua mesti rapat, gitu, ya. Ujung jari tengah yang lipatan itu mesti rapat. Nah, kita coba, mari Bapak Ibu yang mau yang mau ikut merasakan, dan mudah-mudahan setelah ini semakin sakinah rumah tangga kita, ya. Ikuti instruksi saya. Coba kita lepas ibu jari seperti ini. Seperti ini. Ada terasa di jari kita, tangan kita? Biasa saja, ya, tidak ada rasa sakit, ya. Biasa saja. Kita coba melepaskan telunjuk seperti ini. Tidak ada rasa. Kita coba melepaskan kelingking, ya, nggak ada rasa kan? Kalau kita coba melepaskan ketiga-tiganya, ibu jari, telunjuk dan kelingking, juga tidak ada masalah. Tenang-tenang saja, baik-baik saja. Tapi kita coba melepaskan jari manis kita, merenggangkan jari manis, dengan catatan lipatan jari tengahnya jangan renggang, mesti tetap rapat. Insya Allah saya yakin sebagian besar kita tidak bisa melepaskannya, kecuali kalau dilepas jari tengahnya renggang, ya. Kalau dilepas jari tengahnya renggang. Kalau berupaya supaya jari tengahnya tidak lepas, tapi kita berusaha melepaskannya, insya Allah sakit nih, sakit sampai ke sini sakitnya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah SWT. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Apa maknanya? Sekali lagi, ini belum saya temukan dalam syariat.
tapi bagian dari Allah mengajarkan kita wa min ayatihi, ya, wa min ayati, dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada tubuh kita. Ingat, jari kita ini kan ada masanya nanti untuk menjadi saksi kan, ya. Dalam Al-Quran kan ada al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, gitu ya. Allah akan menjadikan tangan kita ini akan bicara, kaki kita jadi saksi, mulut kita terkunci, apa yang pernah kita usahakan akan dibuka oleh tangan kita. Ya, nah apa maknanya tadi? Maknanya Bapak sekalian, jari manis ini tempat kita memasang cincin kawin. Berusahalah untuk mempertahankannya dengan sebaik-baiknya. Sekalipun mungkin belum dapat cincin kawinnya sampai sekarang. Nikah dah 20 tahun Ustaz, kami belum punya diberi cincin. Tidak apa-apa, rasakan sajalah sudah punya cincin kawin, ya. Pokoknya sudah punya gitu. Betapa kita tadi susahnya melepas ini, begitulah kita susahnya melepas pernikahan kita. Karena itu harus betul-betul kita mengusahakan bahwa pernikahan itu harus menjadi tenang dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah SWT. Sekali lagi, ibu-ibu, kalau belum dapat cincin malam ini bisa nuntut di rumah nanti ya. Sekalipun cuma cincin besi, nggak apa-apa. Rasulullah pernah menikahkan salah seorang sahabat dengan cincin besi, ya, cincin besi. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin dua saja malam hari ini, ya. Semoga Allah nanti pertemukan kita, atau mungkin pertemukan Bapak Ibu sekalian dengan kajian-kajian yang meneruskannya. Begitu banyak kiat-kiat, syarat dan ketentuan untuk menggapai ketenangan, menggapai sakinah dalam hidup ini, ya. Di antaranya tadi yang pertama, mengokohkan iman sebagai syarat utama. Yang kedua, mengistimewakan pernikahan kita dengan terus memahami, mempelajari, mengkaji, mendapatkan, menambah ilmu tentang kehidupan berumah tangga, ya. Berumah tangga itu mungkin kalau dikaji-kaji lah ya, mana lebih banyak kita belajar ekonomi di sekolah daripada belajar pernikahan. Mungkin tidak ada ya. Di sekolah-sekolah itu saya ngajarkan pernikahan itu satu bab, cuma satu bab itu untuk 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan lah, 4 kali pertemuan saja. Sementara kajian yang lain itu sebanyak-banyaknya, apalagi pelajaran agamanya cuma 2 jam seminggu kan, itu di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, ya. Sementara nikah ini adalah umur manusia yang banyak dijalani kan, diantaranya dengan nikah tadi. Kita umur 0 sampai 20 tahun atau 25 tahun lah, sebut rata-rata orang nikah di umur 25 gitu ya. Dan 25 tahun. Dia wafat nanti umur 80 tahun. Dari 25 tahun sampai umur 80 tahun. Sebutlah pasangannya wafat di saat dia umur 70 tahun. Itu sudah cukup panjang itu yang dia lalui itu. Ya, sudah cukup panjang. Itu sudah berapa itu? 25 tambah 15. Sudah 40 tahun dia menjalani rumah tangga, tapi ilmu yang dia gali untuk hidup rumah tangga itu sedikit. Inilah yang mungkin masalah kita. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ketenangan dalam diri kita, ayo terus belajar tentang rumah tangga, bagaimana mengasuh anak, bagaimana mengasuh suami, bagaimana mengasuh istri, ya. Kemudian nanti kita tambah dengan ketakwaan yang luar biasa, sehingga sempurnalah nilai hidup kita di sisi Allah SWT. Bapak sekalian, sampai di sini yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia yang kemudian mengantarkan kita kepada kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia akhirat insyaallah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.